Halo umat beriman, hari ini saya punya narasumber seorang ibu legioner. Nah, ibu ini sudah lama, dari muda sampai sekarang lansia masih setia di Legio Maria. Yuk kita saksikan sharing dan kisahnya. Halo Ibu Justin, apa kabarnya? Halo, baik. Sehat selalu ya Bu ya. Nah Bu, Ya, yang saya tahu nih Ibu Justin sudah menjadi Legio Maria atau kita sebut legioner sejak zaman kuliah ya Bu ya? SMA dari SMA, jadi usia 18-17 tahun ya Bu? ya. Nah, awal mulanya kenapa sih Bu mau bergabung di Legio Maria? Seperti kita ketahui kalau di Legio Maria itu kan mayoritas kan kebanyakan pendoa. Nah, mungkin ada sesuatu yang tertarik apa Bu sehingga bisa bergabung di Legio Maria? Waktu itu saya tertarik karena sebagai remaja anak SMA, saya ini termasuk pemalu dan susah bergaul. Terus kakak saya yang sudah di Legio Maria lebih dahulu bilang, kamu masuk Legio Maria aja, itu kelompok kecil. Jadi nanti di situ kamu tuh dalam laporan tuh dilatih mau nggak mau harus bicara. Kemudian kalau lebih ini lagi nantinya terpilih misalnya jadi perwira, kamu tuh bisa belajar memimpin. Jadi saya tertarik, maka saya masuk waktu SMA. Gitu. Nah terus akhirnya sampai sekarang ya Bu ya, sampai sekarang tetap nyaman di Legio Maria. Nah sebenarnya kan di Legio Maria itu kan membutuhkan komitmen yang besar ya Bu ya. Iya. Kira-kira selama ini gimana Bu? Bu Justin di Legio Maria merasa beban atau merasa enjoy, nyaman atau gimana Bu? Mungkin punya pengalaman-pengalaman yang unik, yang menyenangkan gitu Bu? Saya masuk karena dari sejak umur 17-18 begitu. Jadi boleh dikatakan saya tuh waktu saya menikah pindah ke Jakarta, saya berhenti dulu. Waktu itu di Jakarta juga di paroki saya belum ada Legio Maria ya. Kemudian jadi ada berhenti nyambung lagi gitu. Kemudian saya ada pernah pindah ke Hong Kong, di situ saya masuk lagi Legio Maria gitu ya. Jadi ya putus sambung lah boleh dibilang. Tapi yang membuat saya betah di Legio itu karena kita kan kelompok kecil. Jadi maksimum ya taruh 20 orang satu presidium ya. Sehingga terasa kekompakannya antara anggota. Kemudian juga saya merasakan kerjasama yang baik dalam waktu kita bertugas. Jadi karena kita rapat tiap minggu, tugas tiap minggu, rasanya tuh jadi akrab ya. Kalau ditanya apakah disiplinnya berat, memang disiplin berat. Legio itu lebih dari anak sekolah. Rapat tiap minggu sepanjang tahun. Kalau ada liburan, Lebaran atau Imlek, itu pun harus dipindah rapatnya. Jadi jalan terus sepanjang tahun. Ya kadang-kadang bosan. Udah lama ya bisa bosan, bisa jenuh. Tapi karena ya ada dukungan teman kalau kita lagi sedang down gitu. Jadi syukurlah sampai sekarang masih bisa bertahan. Jadi, Nah, tadi Ibu cerita ada saat pernah down atau terjatuh ya Bu, atau mungkin jenuh bosan. ya. Kalau boleh tahu, bisa di-sharingkan nggak Bu, apa sih pengalamannya sampai bikin sedih atau bikin jenuh itu Bu? Yang pertama kalau kita tugas, kita biasanya ditugaskan minimum 2 orang ya, ke rumah-rumah orang yang kadang-kadang kita belum kenal sama sekali. Misalnya mengunjungi orang sakit atau oma-opa yang kesepian, itu nggak selalu diterima. Meskipun kebanyakan sih diterima welcome ya, tapi ada kalanya juga kita udah di depan pintu kepanasan, nggak dibuka-bukain pintu. Kemudian misalnya ada anaknya yang tidak Katolik, jadi waktu dikunjungi mamahnya, kayaknya nggak welcome lah kita jadi nggak enak sendiri kan. Kemudian juga bisa juga kadang-kadang sudah janjian dengan teman se-legio, tapi
Kalau salah satu batal, berarti kita kan nggak boleh jalan sendiri. Ya, itu antara lain. Itu dukanya kayaknya ya. Kadang-kadang kehujanan, kepanasan, keluar masuk gang yang kita suka cari rumahnya pun susah gitu. Tapi ya akhirnya ya dibandingkan dengan susahnya lebih banyak senangnya lah. Nah kalau soal senangnya kira-kira apa aja sih Bu menjadi seorang legioner atau prajurit Maria? Nah, senangnya saya perhatikan, saya katakan tadi orang yang pendiam, pemalu ya. Dengan saya masuk Legio, akhirnya sesudah antara lain yang berkesan sesudah saya menikah, waktu saya tinggal di Kemakmuran, Romo melihat saya memimpin Legio, Romo Yayasan, langsung dia minta saya jadi kepala sekolah SMP. Saya kan bengong. Saya bilang, seumur hidup juga saya nggak pernah jadi guru, bagaimana mau jadi kepala sekolah, saya bilang. Tapi dia pinter lah ngomongnya dia. Dia udah hubungin suami saya bilang tergantung suami, suami udah kasih izin. Akhirnya saya memberanikan diri. Di situ saya pikir, sebagai kepala sekolah, pertama saya, ya meskipun kelasnya hanya 3 kelas di SMP, saya tuh takut banget ngomong di depan murid-murid. Tapi akhirnya bisa karena saya pikir, ini berkat saya di Legio. Di Legio itu kan ya memang saya terpilih dari mulai anggota sampai jadi perwira gitu ya. Jadi saya merasakan itu salah satu. Yang lain juga pada waktu sesudah saya lebih tua, yang sangat berkesan pada waktu suami saya sakit. Jadi suami saya tuh sakit, boleh dikatakan 15 tahun dia tuh silih berganti penyakitnya, yang berat-berat juga. Jadi mulai dengan saraf kejepit, dioperasi, lumpuh, seperti tidak bisa jalan, kemudian bisa jalan lagi, cangkok ginjal, dan kemudian juga akhirnya kena kanker paru. Di situ saya merasakan sekali doa teman-teman itu sangat menguatkan. Menguatkan saya, menguatkan Bapak. Juga mereka kunjungan ke rumah ya. Itu semua tuh benar-benar menguatkan. Sampai suster-suster HK yang jadi pemimpin rohani kami rapatnya kan di Jalan Asem ya, Pak Suster. Mereka pun datang ke rumah. Pokoknya banyak sekali yang mendoakan sampai Legio. Yang dulu saya dari Kemakmuran, kemudian saya pernah juga di Greenfield ya. Teman-teman yang dulu tuh legioner datang dan mendoakan. Itu salah satu pengalaman yang menggembirakan. Tapi ada pengalaman yang lucu juga. Waktu itu saya berdua mengunjungi sahabat baru. Di situ biasanya kita mengajak ngobrol pasien, lalu yang mau didoakan kita doakan. Jadi waktu saya masuk satu kamar isolasi, ada seorang ibu yang kayaknya tertidur gitu ya. Saya bilang sama teman saya, udah deh jangan dibangunin, kayaknya dia lagi tidur. Kemudian saya pindah keluar ke bangsal. Nah di bangsal itu ketemu satu ibu juga yang dari karismatik. Dia bilang, hai bisa banget, kamu udah pergi belum tuh yang di belakang diisolasi? Udah, dia lagi tidur kan, saya bilang. Saya kan ke situ, dia dipanggil nggak mau bangun, saya goyang-goyang, taunya udah meninggal. Dia bilang, hah meninggal? Iya katanya. Terus itu perawat di sana bilang karena baru meninggal, jadi kami tidak tutupin dengan kain sampai ke kepala supaya nggak bikin heboh. Jadi dibiarkan kayak orang tidur. Aduh saya bilang, untung aja ya tadi kita megang-megang ke teman saya. Ya itu salah satu pengalaman yang berkesan ya. Ya, jadi walaupun pada saat itu suami Bu Isti meninggal, ternyata yang paling menguatkan tuh dari
komunitas Legio Maria Bu ya, sampai suster pun tetap support, tetap mendoakan dan lain-lain. Luar biasa Ibu ya, dari teman-teman Legio bisa dukung terus. Sebagai lansia mayoritas semua aktivitas di rumah. Nah Bu Justin pun juga kegiatannya banyakan di rumah. Kalau boleh tahu Bu, Ibu di rumah ngapain aja aktivitasnya lansia, dan juga sebagai legioner tuh ngapain aja Bu masa pandemi seperti ini? Masa pandemi seperti ini yang positif untuk saya bisa ikut misa harian tiap hari tanpa repot-repot ya. Biasanya kan mesti jalan ke Patra, saya suka pergi ke Kapel Patra. Kemudian juga banyak ternyata gereja menyediakan banyak sarana seperti pendalaman iman, apa itu, jadi dengerin romo-romo yang kasih seminar atau apapun ya. Secara online ya Bu ya? Online semua. Kemudian juga terpikir oleh saya, kita kok sebagai legioner sekarang kan nggak bisa ngunjungin. Jadi saya bilang ke ketuanya, mungkin kita bisa ditugasin untuk menelpon yang biasa kita kunjungi. Jadi kami menelpon, bicara di telepon. Ternyata sambutannya cukup positif mereka yang ditelepon gitu ya. Iya. Ya. Dan mereka senang ya Bu dengan perhatian dari teman-teman Legio, mereka senang banget ya. Iya, iya. Nah, Bu, terus kalau ada yang meninggal, misalnya anaknya meninggal atau suaminya, kadang-kadang sekarang mereka buat misa kan dengan misa online. Jadinya saya suka dikirimin linknya sehingga saya ikut di misa tutup peti dan sebagainya. Ya, jadi masa pandemi ini ternyata Bu Justin sebagai legioner juga tidak mengurangi aktivitas ya Bu ya, tetap bisa dilakukan semua via online. Nah Bu Justin, yang terakhir nih, mungkin bisa kasih semangat atau motivasi kepada teman-teman Legio Maria atau legioner yang lainnya yang saat ini juga masih kebanyakan di rumah. Silakan Bu. Pada teman-teman legioner, terutama sekarang teman-teman lansia saya pikir meskipun masa COVID ini, kita jangan patah semangat, kita harus tetap semangat melayani, karena ada banyak cara melayani. Antara lain tadi melalui telepon, itu yang paling utama ya, saya rasa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Jadi ya sekian lama saya jadi legioner, akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih diberi kekuatan untuk sebelum ini ya, saya masih bisa mengunjungi mereka, dan benar-benar rasanya di situ kan kita melihat banyak orang yang jauh lebih menderita dari kita, tapi kita bisa mengunjungi mereka, artinya lebih baik kita mengunjungi daripada kita yang kunjungi. Jadi tetap saja melayani sebisa kita. Iya. Ya, baik Bu Justin, terima kasih banyak untuk semua sharing-sharingnya yang menguatkan kita semua. Masa pandemi jangan melunturkan kita sebagai legioner untuk tetap beraktivitas seperti biasanya, untuk tetap kita berdoa dan setia kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Bu Justin, sukses terus, sehat terus, dan sampai jumpa. Tetap semangat.